warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 3 akan mempresentasikan materi chapter 3 mata kuliah desain akuntansi. Ini yaitu sistem manajemen proyek. Adapun anggota kami ada 6 orang. Nah, untuk sistem manajemen proyek ini kita akan membahas 9 materi. Dari saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai manajemen proyek. Nah, apa sih bentuk dari proyek itu? Dimana proyek yang sukses itu harus dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dengan budget yang sudah ditentukan atau anggaran yang tidak melebihi, dan harus memenuhi beberapa keperluan atau persyaratan untuk nantinya bisa menyenangkan atau satisfy pengguna itu. Nah, apa saja sih triangle atau segitiga proyek itu? Yang pertama yaitu ada cost atau biaya, lalu ada scope atau ruang lingkup, dan ada waktu, dimana usually atau biasanya one of this is fixed. Satu dari ini tuh harus sudah fix. Nah, untuk budget atau biaya sendiri itu harus benar-benar ditentukan, lalu ruang lingkupnya harus fleksibel, dalam artian tidak keluar dari ruang lingkup manajemen proyek ini. Lalu schedule-nya ditetapkan dari beberapa faktor yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu apa saja yang manajer proyek itu lakukan, yaitu ada 4. Yang pertama ada merencanakan proyek, yang kedua ada menjadwalkan proyek, yang ketiga ada memantau proyek itu sendiri, dan terakhir ada melaporkan proyek. Dimana untuk yang pertama yaitu planning atau perencanaan, biasanya mengidentifikasi semua tugas proyek dan mengestimasi waktu completion atau penyelesaiannya serta biaya dari setiap proyek yang digunakan. Lalu yaitu ada scheduling atau penjadwalan, di mana manajer ini membentuk specific timetable atau timetable yang spesifik, di mana menunjukkan tugas-tugas, lalu task dependency atau dan critical tasks yang mungkin saja bisa membuat delay molor atau lebih lama dari project itu bisa diselesaikan. Lalu yang ketiga ada memantau proyek atau monitoring, di mana seorang manajer itu harus guiding atau membersamai atau supervising juga, memonitor dan mengkoordinasikan proyek ini agar bisa berjalan dengan teamwork yang bagus. Lalu yang terakhir yaitu reporting. Seorang manajer itu harus membuat reguler atau selalu melaporkan progresnya secara reguler atau setiap saat kepada manajemen, pengguna, dan tim project itu sendiri untuk keberhasilan proyek. Nah, lalu materi kedua yaitu membuat WBS atau Work Breakdown Structure, di mana di WBS ini ada 2, yaitu Gantt chart dan PERT chart. Nah, untuk Gantt chart sendiri, apa sih Gantt chart itu? Gantt chart itu merupakan suatu chart yang dikembangkan oleh mechanical engineering dan manajemen konsultan, yaitu Henry L. Gantt, di mana Gantt chart ini hampir 100 tahun yang lalu sudah dikembangkan. Di mana untuk Gantt chart sendiri ini menunjukkan
planned and actual progress on a project. Jadi menunjukkan proyek yang sudah dirancang, di mana itu progresnya itu sangat aktual atau yang terbaru. Untuk waktunya usually displayed on horizontal axis. Jadi waktu di dalam ganjar itu berbentuk balok dengan horizontal, berbentuk horizontal untuk start dan finish dari project itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini, berbentuk horizontal axis. Untuk contohnya dimulai atau start dari tanggal berapa, ending tanggal berapa. Lalu selanjutnya ada per chart atau CPM. Per chart itu apa sih? Itu kepanjangan dari Program Evaluation Review Technique atau PER. Di mana per chart ini dikembangkan oleh manajer di US yaitu Navy, di mana untuk per chart ini sendiri lebih kompleks ya kan dalam proyeknya itu yang ditunjukkan, seperti konstruksi dari nuclear submarines. Nah, kalau CPM itu merupakan critical path method, di mana CPM ini sama dengan PER, dikembangkan oleh industri swasta atau private industry, di mana untuk kebanyakan analisisnya itu disebut both per chart. Adapun contoh dari per chart itu sendiri, per chart ini digunakan ketika proyeknya itu sangat banyak dan lebih kompleks, karena untuk per chart sendiri nantinya akan banyak penyesuaian atau perubahan, di mana lebih mudah untuk menggunakan per chart ini, seperti yang ada di contoh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang membuat struktur perincian kerja. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi tugas dalam struktur perincian kerja. WBS harus secara jelas mengidentifikasi setiap tugas dan menyertakan perkiraan durasinya. Nah, tugas atau aktivitas ini adalah pekerjaan apapun yang memiliki awal dan akhir yang memerlukan penggunaan sumber daya perusahaan seperti manusia, waktu, ataupun uang. Nah, mengidentifikasi tugas dalam struktur perincian kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu ada daftar tugas dan perkiraan durasi tugas. Nah, yang pertama, daftar tugas terdapat langkah-langkah bagaimana mendaftarkan tugas tersebut, yaitu pertama, membuat daftar semua tugas, lalu menyusun tugas secara berurutan, menambahkan deskripsi, kemudian memutuskan berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing, dan yang terakhir yaitu memutuskan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu perkiraan durasi tugas. Durasi tugas ini bisa berjam-jam, berhari-hari, ataupun berminggu-minggu, dan apabila tugas menggunakan hari, maka satuan pengukurannya disebut 1 hari. Nah, 1 hari ini mewakili pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 1 orang dalam 1 hari. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor yang memengaruhi durasi. Yang pertama yaitu ada ukuran proyek. Ada beberapa ukuran proyek, yaitu yang pertama harus mengidentifikasi semua tugas proyek, mulai dari pencarian fakta awal hingga implementasi sistem. Dan yang kedua yaitu ada berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugasnya. Dan yang terakhir, menyediakan waktu untuk rapat, peninjauan proyek, pelatihan, dan faktor lain apapun yang dapat mempengaruhi produktivitas tim pengembangan tersebut. Yang selanjutnya, creating a work breakdown structure atau membuat struktur perincian kerja dari factors affecting duration,
faktor yang mempengaruhi durasi. Yang pertama, human resources atau sumber daya manusia. Assemble and growing and development team that has the skill and experience to handle the project. Membentuk dan pandu tim pengembangan yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk menangani proyek. Turnover job vacancies and escalating salaries in the technology sector. Perputaran uang, lowongan kerja, dan kenaikan gaji di sektor teknologi. Experience with similar project. Pengeluaran dengan proyek serupa. Develop time and cost estimates based on the research used for the similar previously developed information system. Mengembangkan perkiraan waktu dan biaya berdasarkan sumber daya yang digunakan, sistem informasi serupa yang dikembangkan sebelumnya. Creating a work breakdown structure, membuat struktur perincian kerja. Factors affecting duration, faktor yang mempengaruhi durasi dari constraints atau kendala. Constraints are condition, restriction, and requirement that the system must satisfy. Batasan adalah kondisi, batasan, atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem. Define system requirements that can be achieved realistically within the required constraints. Tentukan persyaratan sistem yang dapat dicapai secara realistis dalam batasan yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah ada task patterns atau pola tugas. What are the task patterns? Apa itu pola tugas? Tasks depend on each other and must be performed in sequence. Tugas bergantung satu sama lain dan harus dilakukan secara berurutan. Involve dependent tasks, multiple successors tasks, and multiple predecessor tasks. Melibatkan tugas yang bergantung, beberapa tugas penerus, dan banyak tugas-tugas pendahulunya. How do I use task boxes to create a model? Bagaimana menggunakan kotak tugas untuk membuat model? Each section of the text box contains important information about the task, including the task name, task ID, task duration, start day, date, and finish day or date. Setiap bagian kotak tugas berisi informasi penting tentang tugas, termasuk nama tugas, ID tugas, durasi tugas, hari tanggal mulai, dan hari tanggal selesai. Selanjutnya yaitu critical path. Critical path ialah serangkaian tugas obrolan jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jika ada tong di jalur kritis yang terlambat dari jadwal, keseluruhan proyek akan tertunda. Manajer proyek pun harus selalu menyadari jalur kritisnya atau critical path-nya, sehingga mereka dapat merespon dengan cepat untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Untuk Microsoft Project dan perangkat lunak, manajemen proyek lainnya dapat menyoroti rangkaian tugas yang berada di critical path. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah proyek pemantauan dan pengendalian. Teknik pemantauan dan pengendalian. Panduan terstruktur adalah peninjauan pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim lainnya, lalu mempertahankan jadwal, lalu sebagian besar proyek mengalami beberapa masalah atau penundaan, ada antisipasi masalah, lalu bisa dapat dihindari ataupun meminimalkan dampaknya,
dan juga dapat mengidentifikasi solusi potensial, lalu memilih cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah reporting atau pelaporan. Project status meeting, yaitu yang pertama jadwalkan pertemuan rutin untuk memperbarui tim dan mendiskusikan status proyek, masalah, dan peluang. Yang kedua yaitu laporan status proyek. Terdapat 3, yaitu laporan dapat berbentuk lisan namun biasanya tertulis. Lalu untuk bagian Gantt chart seringkali disertakan untuk menunjukkan status proyek secara grafis. Dan yang ketiga, menangani potensial masalah bisa menjadi sulit. Dan yang ketiga, dealing with problems atau mengatasi masalah. Ketika situasinya dilaporkan, jelas apa yang dilakukan untuk menangani dan memantau masalah tersebut. Jika situasi berada di luar kendali analisis, sarankan tindakan yang mungkin diambil manajemen untuk menyelesaikan situasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah langkah-langkah manajemen risiko. Yang pertama ada mengembangkan rencana manajemen risiko, identifikasi risikonya, dan analisis risiko. Di sini saya ingin menjelaskan dulu langkah-langkah yang mengembangkan rencana manajemen risiko. Tinjau ruang lingkup, proyek pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi proyek. Dan untuk menentukan peran dan tanggung jawab proyek, metode dan prosedur manajemen risiko, kategori risiko, dan rencana darurat. Selanjutnya, identifikasi risiko. Membuat daftar setiap risiko dan nilai kemungkinan risiko tersebut dapat mempengaruhi proyek. Dan yang terakhir, analisis risiko. Biasanya ini memperlakukan proses 2 langkah. Yang pertama ada analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Untuk analisis risiko kualitatif sendiri, yaitu mengevaluasi setiap risiko dengan memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya. Dan untuk analisis risiko kuantitatif, untuk memahami dampak aktual dalam hal dana, waktu, ruang lingkup, proyek, atau kualitas. Managing for success. Business issue everything is to provide a solution to a business problem or opportunity. If a system does not do this, it is a failure. Budget issue. Unrealistic estimates that are too optimistic or based on incomplete information. Failure to develop an accurate forecast that coincides all costs over the life of the project. Poor monitor of project and slow response to early warning signs of problems. Schedule delay due to factors that were not foreseen. Human research issue including turnover, independent training and motivation. Managing for success. Schedule issue. Problem with timetable and project milestones can indicate a failure to recognize task dependence, confirm between efforts and progress for monitoring and control methods. Personality conflict among team members or turnover of project personnel. That the failure of an IT project also can be caused by poor project management technical